Oke, selanjutnya di dalam shell kita juga bisa melakukan looping operation, ya bisa dengan for, ya do, terus ada done di sini. Lalu di sini juga ada beberapa operation yang bisa kita lakukan juga, expression 1, expression 2, dan expression 3. Ya, kita bisa melakukan seperti ini. Oke, kita coba sama-sama. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan di sini vi day1.sh. Ya, kita coba bin bash i sama dengan 1 for day in month, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, do echo. Nah, weekday $i++ titik 2 $day. Oke, setelah itu done. i++ day. Ini day1.sh. Oke, jangan lupa untuk melakukan changing mode sebagai file executable .sh, ya. Lalu kita jalankan. Oke, dia akan nge-print Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan Friday. Oke, itu salah satu bentuk program sederhana yang bisa kita lakukan menggunakan bash shell. Ya. Shell ada banyak ya, selain bash ada juga C shell, ada juga corn shell. Ya. Jadi ada beberapa variasi dari shell tersebut. Oke, while juga bisa kita lakukan di dalam sana. Kalian bisa lakukan ini, ya. Kalian bisa coba ya, menggunakan while. Lalu ada beberapa pernak-pernik ya, atau bisa dibilang tools yang bisa membantu kita untuk melakukan filterisasi. Salah satunya adalah SED ya, atau Stream Editor, atau nanti ada namanya AWK. Ya, kalau kita lihat, kita bisa man SED atau man AWK. Ini berguna untuk melakukan regular expression. Regular expression kita misalnya ingin mendapat digitnya saja, kita ingin mendapat baris patternnya saja, baris keberapanya saja, atau kita ingin melakukan filterasi email misalnya, ya itu bisa kita menggunakan si Stream Editor ini atau menggunakan AWK. Ya, jadi ini regex kita untuk melihat ekspresi teks dari suatu log misalnya, kita bisa menggunakan regex. Misalnya kita ingin memfilter HTML tag di dalam suatu page, ya, memfilter email address di dalam suatu log file, ya. Ya, jadi bagaimana kita melihat word atau kata-kata scream di dalam ice cream, you scream, we all scream for ice cream misalnya. Ya, jadi di sini karena kalian sudah pernah mempelajari juga di operating system dan sudah mempelajari juga di teori bahasa dan otomata, mungkin di TBA tidak secara langsung ya menggunakan regular expression-nya, tapi secara proses mulai dari yang awal sampai akhir itu basic principle-nya adanya di teori bahasa dan otomata. Nah, di sini ada beberapa kalau kita bilang sebagai best practice-nya, ya tidak perlu menghafal, ya kita coba cari jalan sendiri karena banyak jalan untuk melakukan regular expression. Ya, biasanya regex itu diproses dalam bentuk per baris.
seperti kita melakukan grab, ya kita melakukan itu per baris. Ya, misalnya ini adalah salah satu regex untuk memfilter email address. Ya, bawahnya misalnya untuk memfilter tag HTML. Ya, terus HTML2, terus untuk cashless. Ini adalah beberapa contoh untuk melakukan regex. Ada beberapa spesial karakter yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya untuk mendeteksi di sana ada digit. Ya, kita bisa menggunakan /d. Di sana ada word, ya, A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, dan 0 sampai 9, atau ada white space di sana, ada tab, ada carriage return, ada line fit, ada hex, Unicode, word boundary, and /b does not match. Nah, di sini salah satu contohnya, misalnya kita menggunakan A itu sebagai tanda topi di sini, terus A, ya kita mendeteksi huruf A di sini. Terus I, ya itu ada di belakang. Terus D, ya ini ada di S, D, S, D, D 3, 4, 5. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui atau mengambil, memfilter beberapa part of the word, ya jadi bagian dari kata, ya jadi kita ingin melakukan filterisasi kata, bisa kita lakukan menggunakan shell di sini, ya. Berikutnya adalah curly bracket, ya kalau kita lihat di sini bracket di sini bisa kita lihat /b 1 sampai 9, 0 sampai 9, terus ada 3. Terus /b dia memfilter dari 1000 sampai ke 9999. Nah, di sini juga dari 2 digit sampai ke 4 digit, ya. Jadi dari 19092,4. Oke, ya sebelumnya kita akan coba ya beberapa sintaks-sintaks berikut ini agar kalian memiliki gambaran ya bagaimana kita melakukan filtering secara sederhana. Oke, di sini kita bisa mencoba untuk misalnya kita ingin echo, ya. Saya ingin mencoba memfilter di sini echo Ari 1 2 3 4 5 misalnya. Di sini kita coba grab, ya. Kita coba untuk saya coba echo Ari 1 2 3 4 5 grab misalnya. Di sini kan kalau kita echo gini seperti ini saja, berarti kita mengeprint Ari 1 2 3 4 5. Terus kalau misalnya kita coba untuk grab, ya hanya bagian digitnya saja misalnya, atau saya ingin mengambil huruf A yang di awal dulu, ya huruf A yang di awal dulu saya bisa lakukan dengan misalnya dengan pakai topi tadi, ya. Topi terus A, ya jadi A yang di depan itu terdeteksi. Atau kalau kita ingin mendapatkan output hanya bagian yang terdeteksinya saja, bisa grab min O, ya seperti itu. Oke, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Misalnya dia ingin mendeteksi AR, ya maka AR yang terambil, ya. Kalau misalnya di sini tidak ada ARI-nya, ya maka dia tidak mengembalikan nilai apa-apa, ya. Itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan menggunakan filterisasi regex di dalam shell. Atau misalnya kita ingin mendapatkan misalnya kita mau pakai min p karena graph ini POSIX, min p di sini kita mau coba ambil digit saja, ya dari 1 2 3 4 5 misalnya. /d misalnya 1 2 3 4 5, tapi saya ingin semuanya misalnya, ya jadi 1 2 3 4 5. Misalnya di sini adalah Ari Wiwison, ya maka yang diambil hanya digit saja 1 2 3 4
5. Kalau depannya ada juga misalnya 5, 4, 3, 2, 1, ya, dia dapat 5, 4, 3, 2, 1 dan 1, 2, 3, 4, 5. Digitnya ada yang depan diambil dan yang belakang juga diambil, tapi Ari Wibisononya tidak diambil. Oke, itu salah satu yang bisa kita lakukan menggunakan shell. Oke, berikutnya ya, ini yang tadi curly bracket, ada juga yang namanya AWK ya. Kalian bisa man AWK untuk melihat AWK ini apa sih ya. Jadi sebuah reporting tools yang bisa digunakan untuk filtering file per line processing. Bagian terpenting dari AWK ini ada pattern yang pertama, lalu begin ya, mulai dari yang awal terus end. Ini adalah bagian-bagian dari AWK yang bisa dibilang ini adalah protokolnya. Ada pattern, begin, sama end. Di sini start, di sini adalah prosesnya, dan yang bawah adalah finish. Oke, ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan ya menggunakan AWK. Ya. Jadi kita ingin tahu di sini siapa saja yang login terakhir misalnya ke dalam suatu sistem. Ya. Jadi bisa kita lakukan menggunakan AWK. Ya. Oke, kita coba sama-sama. Oke, clear. Kita coba pakai putih saja. Putih, kita coba ke oke, di sini kita coba untuk lihat lagi. Saya coba perbesar fontnya. Nah, di sini kita coba seperti yang ada di slide ya. Nah, kita coba di sini last, kita lihat lastnya siapa saja. Oh, banyak sekali. Ini yang mengakses ke Kalung. Last, terus kita lihat AWK. Terus kita coba di sini. Oke, ini adalah beberapa user yang melakukan login ke dalam Kawung ya. Kalau kita last saja ya, kita dapat cukup penuh ya, artinya cukup banyak informasi yang kita dapat. Tapi misalnya kita ingin mendapatkan hanya username-nya saja ya, kita bisa melakukan last AWK print $1. Jadi output dari last ini akan menjadi input bagi si AWK tadi ya. Lalu kita print $1. Lalu dia akan melakukan printing. Jadi beberapa user yang masuk ke dalam sistem Kawung ini. Yang terakhir adalah saya di sini yang maksudnya last login terakhir adalah saya. Ya, atau bisa juga di sorting, sort min u ya. Jadi di sorting berdasarkan abjad ya. Oke, berikutnya kita akan coba untuk melakukan latihan ya, menggunakan shell. Jadi nanti akan kita bahas di modul berikutnya.
Jadi untuk modul ini penjelasan overview mengenai shell kita sudahi dulu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya.